Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kebaikan kepada kita semua. Baiklah, di mata pelajaran hadis lintas minat untuk kelas 10 saat ini kita masih membahas di bab ke-6 dengan tema pembahasan membangun bangsa melalui perilaku, disiplin, dan etos kerja. Nah, untuk materi saat ini kita melanjutkan daripada materi yang sebelumnya. Nah, peta pembahasannya seperti ini ya. Nah, ini peta pembahasannya mendalami isi hadis tentang amal yang paling Allah cintai. Lalu yang keduanya memahami arti kosakata dari hadis tersebut. Kemudian memahami terjemahan atau arti dari hadis tersebut. Kemudian yang keempat mendalami isi kandungan hadis. Nah, jadi ada 4 poin inti pembahasan kita di pertemuan saat ini. Nah, kita masuk kepada hadis yang dimaksud. Nah, inilah hadisnya ya. Kita bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Sami'a Aba Amrin Asy-Syaibaniya qala haddatsani sahibu hadhihi dari wa asyara ila dari Abdillah qala sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah qala as-salatu ala waqtiha qultu summa ayun qala summa birrul walidaini qultu summa ayun qala summa al jihadu fi sabilillah qala haddatsani bihinna walawis tazadtuhu lazadani muttafaqun alaihi. Itu silahkan nanti kalian bacakan hadis tersebut kemudian dihafalkan. Nah, untuk selanjutnya kita masuk ke memahami arti kosakata. Nah, hadisnya kan panjang, ada beberapa kosakata yang menjadi kata kunci dari pembahasan kita. Yang pertama ada istilah atau kata al-a'mali. Ya. Al-a'mali artinya mengenai amal. Nah, sebelumnya kita bisa lihat di hadisnya ya. Nah, ayyul a'mali, nah ada lafaz itu. Nah, kemudian yang keduanya ahabu ilallah, dicintai oleh Allah. Ahabu ini sebetulnya diartikan lebih ya, karena berupa isim tafdil. Ahabu ilallah, yang paling Allah cintai gitu. Kemudian as-sholatu ala waqtiha, salat pada waktunya. Kemudian birrul walidaini, berbakti kepada kedua orang tua. Nah, untuk terjemahan atau arti lengkapnya, nah kita bisa lihat di sini. Mendengar Abu Amr Asy-Syaibani, ia berkata, pemilik rumah ini, nah, sambil menunjuk rumah Abdullah bin Mas'ud, memberitakan kepadaku, nah, saya bertanya kepada Rasulullah. Nah, jadi ini maksudnya Abdullah bin Mas'ud ini seorang sahabat Nabi menyampaikan begitu kepada muridnya yang bernama Abu Amr Asy-Syaibani bahwa Abdullah bin Mas'ud, kata beliau, saya bertanya kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mengenai amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka beliau menjawab, salat pada waktunya. Saya bertanya lagi, lalu amalan apa lagi wahai Rasulullah? Beliau menjawab, berbakti kepada kedua orang tua. Saya bertanya kembali, kemudian amalan apa lagi? Beliau berkata, kemudian berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Mas'ud berkata, beliau hanya menyebutkan perkara tersebut. Jika sekiranya aku bertanya lebih banyak, maka tentu beliau akan menambahnya. Ini hadis riwayat muttafaq alaih, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, isi kandungan daripada hadis tersebut ini mencakup 3 hal ya. 1, sholat pada waktunya, ini amalan yang paling Allah cintai. Kemudian yang kedua, berbakti kepada orang tua. Lalu yang ketiganya jihad fi sabilillah.
Nah, hadis ini dikaitkan dengan kedisiplinan juga etos kerja, begitu ya. Kedisiplinan juga etos kerja. Karena memang ketiga poin daripada hadis tersebut, sholat pada waktunya, ini nanti akan berdampak kepada sikap kedisiplinan atau sikap disiplin kita. Nah, kemudian yang keduanya berbakti kepada orang tua. Nah, ini akan menumbuhkan etos kerja karena ada dampak psikologis yang sangat kuat ketika seseorang atau seorang anak senantiasa berbakti kepada orang tuanya. Kemudian yang ketiganya jihad fisabilillah. Nah, ini pun akan berdampak sekali terhadap kedisiplinan juga terhadap etos kerja. Nah, kita bahas satu persatu ya mengenai sholat pada waktunya. Nah, tadi Rasulullah ditanyakan oleh sahabat Ibnu Mas'ud. Jadi amalan apa yang paling Allah cintai? Satu yaitu sholat pada waktunya, as-sholatu ala waktiha. Nah, artinya sholat yang dilaksanakan tepat pada waktunya. Nah, karena senantiasa ada orang yang melaksanakan sholat itu sudah di luar waktunya. Nah, ini tidak baik ya. Dan lebih baik lagi ketika sholat itu dilaksanakan di awal waktu. Kita sama tahu bahwa sholat ini merupakan salah satu amal yang nanti akan didahulukan hisabnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Awalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholat. Ya, amal yang pertama-tama Allah hisab pada hari kiamat itu adalah sholat. Maka tentunya bagi kita, kalian semua harus senantiasa memperhatikan waktu sholat ini. Kita harus punya komitmen yang kuat dalam hidup di dunia ini, sama sekali tidak boleh meninggalkan sholat kecuali dengan izin syar'i. Yang dimaksud ketika sedang haid atau sedang nifas ini bagi perempuan, maka Allah melarang untuk melaksanakan sholat. Nah, kemudian sholat pada waktunya ini lebih utama lagi, yaitu sholat di awal waktu. Ya, ketika azan berkumandang, maka sambut seruan adzan tersebut dengan segera untuk melaksanakan sholat. Maka ini nanti akan berdampak terhadap disiplin kita, ya, terhadap etos kerja kita, karena kita akan didisiplinkan. Artinya ketika sebuah tugas itu menghampiri kita, maka kita segera menyambutnya, tidak menunda-nundanya, begitu ya. Dalam sebuah hadis disebutkan, janganlah kamu menunggu waktu sore, gitu ya. Janganlah kamu menunggu waktu sore untuk mengerjakan pekerjaan yang ada di waktu pagi. Maka ketika hari itu ada tugas, maka kerjakanlah. Nah, ini sholat pada waktunya. Nah, lalu yang kedua, berbakti kepada orang tua, ya. Berbakti kepada kedua orang tua. Jelas sekali Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berbakti atau disebut birrul walidain, ya, berbakti kepada kedua orang tua. Dalam Al-Qur'an surat Al-Isra, Allah memberitahukan kepada kita, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan janganlah kalian menyembah kecuali hanya kepadanya, dan hendaklah berbuat baik kepada kedua orang tua. Ataupun dalam ayat-ayat yang lain, Allah senantiasa memerintahkan kita untuk senantiasa berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Karena dengan jasa orang tua kita lah, ya, kita ada di dunia ini. Tanpa mereka berdua belum tentu kita ada sampai saat ini. Nah, tentunya kita harus berbakti baik dengan perbuatan, dengan lisan, ataupun dengan doa kebaikan yang senantiasa kita panjatkan kepada kedua orang tua kita semua. Dan hal ini akan sangat berdampak sekali terhadap apa? Yaitu terhadap etos kerja kita. Nanti akan timbul semangat yang berbeda ketika kita mendapatkan dukungan dari orang tua, mendapatkan doa yang terbaik dari orang tua, karena timbal balik. Timbal balik apa? Timbal balik
bakti kita kepada orang tua, maka orang tua akan mendoakan kita senantiasa ada dalam kebaikan. Sehingga dalam sebuah pekerjaan, dalam sebuah tugas, ya, baik di kantor ataupun kalian yang di sekolah, ini akan mempunyai semangat yang berbeda. Nah, kemudian yang ketiganya jihad fi sabilillah. Nah, jihad fi sabilillah ini maknanya luas, ya. Nah, salah satunya yaitu menuntut ilmu. Jadi menuntut ilmu ini bagian daripada jihad fisabilillah. Menuntut ilmu merupakan bentuk jihad melawan hawa nafsu, yaitu apa? Nafsu kemalasan kita. Dan ini merupakan jihad yang sangat mendasar, karena tanpa sebuah ilmu kita tidak akan bisa melakukan sesuatu dengan benar. Oleh karenanya Allah melarang kita untuk mengikuti sesuatu yang kita tidak mengetahui dasar ilmunya. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun. Bahkan dalam hadis atau dalam kitab Sahih Bukhari ada judul bab pembahasan al ilmu qabla al qawli wal amal. Jadi ilmu itu sebelum berucap, sebelum beramal. Sebelum membicarakan sesuatu, sebelum melakukan sesuatu, maka terlebih dahulu harus didahului oleh ilmu. Nah, oleh karenanya menuntut ilmu ini merupakan bagian jihad fisabilillah. Karena manusia sebagaimana yang kita ketahui merupakan makhluk Allah Subhanahu wa taala yang mempunyai tugas untuk beribadah, sementara tugas ibadah itu tidak akan bisa terlaksana tanpa adanya sebuah ilmu. Nah, itulah isi kandungan daripada hadis tersebut jika kita kaitkan dengan judul bab ke-6 ini, yaitu terkait dengan membangun negara dengan etos kerja dan kedisiplinan atau kedisiplinan etos kerja. Nah, jika tiga hal ini ada, maka disiplin etos kerja itu akan terwujud dengan baik. Maka dari mana kita mulainya? Tentunya kita mulai dari diri kita sendiri. Dan sebagai penutup daripada pertemuan hari ini, kita refleksikan ya, hadis tersebut menjadi 3 poin. Ya, 1, kaitan dengan sholat, ya. Ingat, sholat itu merupakan amalan pertama yang akan dihisab kelak di hari kiamat. Ketika amal sholat itu beres, maka bereslah semua amal kita. Ketika amal itu ada kekurangan, maka Allah akan memerintahkan untuk melihat sholat-sholat sunat kita. Nah, artinya sholat ini harus menjadi prioritas hidup kita, ya. Aktivitas apapun yang kita laksanakan, belajar di sekolah, belajar di rumah, bekerja di kantor, atau dimanapun, ketika datang atau tibanya waktu sholat, maka kita harus perhatikan, segera sambut seruan tersebut dengan melaksanakannya. Kemudian yang keduanya, berbakti kepada kedua orang tua. Ini merupakan cara menggapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Karena ridho Allah itu bergantung pada ridhonya orang tua. Bayangkan ketika kita hidup tanpa ada ridho, tanpa ada restu dari orang yang kita sayangi, dari orang yang kita cintai, kita tidak punya restu dari orang tua misalnya, maka akan terasa tidak nyaman, ya, hati kita dalam melakukan hal tersebut. Atau kalau di sekolah seorang murid melakukan sesuatu tapi tanpa ada kerelaan, tidak ada restu dari gurunya, itu akan berbeda dengan murid yang mendapatkan restu dari seorang guru. Apalagi ini orang tua, bahkan dikaitkan ridho Allah itu akan terkait dengan ridhonya orang tua kepada anaknya. Nah, intinya kita harus senantiasa perhatikan sikap kita, tingkah kita, bahkan bicara kita kepada orang tua. Cerminkanlah sebagai anak yang senantiasa berbakti kepada kedua orang tua. Kemudian yang terakhirnya, jihad fi sabilillah ini merupakan salah satu tanda bahwa kita seorang muslim yang beriman, karena nilai daripada sebuah keislaman itu ada pada keimanan. Keislaman tanpa sebuah keimanan, maka itu hanya sebuah cangkang tanpa isi. Oleh karenanya kita isi identitas muslim kita dengan nilai-nilai keimanan yang ada dalam diri kita. Dengan apa? Dengan menghidupkan semangat jihad fisabilillah, diantaranya menuntut sebuah ilmu. Mungkin demikianlah yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya.
Kita bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.